ku menderita, beritahu Yesus. Ya sobatku lemah lembut, bila ku mohon Tuhan menolong. Segala susahku ya menanggung, beritahu Yesus, beritahu Yesus, ku tak dapat tanggung sendiri. Beritahu Yesus, beritahu Yesus, hanyalah Yesus penolongku. Cobaan datang, ku perlu Yesus. Ia memikulku bebanku. Ya yang peduli mengasihiku, ku mau berserah pada Yesus. Beritahu Yesus, beritahu Yesus, ku tak dapat tanggung sendiri. Beritahu Yesus, beritahu Yesus, hanyalah Yesus penolongku. Mari kita membuka Injil Tuhan Yesus, perikop 45. Orang lumpuh disembuhkan. Markus 2, Matius 9, Lukas 5. Kita baca dengan bertanggapannya. Saya membaca ayat 1, ditanggapi ayat berikutnya. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri atau kampung halamannya. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan dari Yudea dan dari Yerusalem. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka berpikir dalam jantungnya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tetapi Yesus segera mengetahui dalam jantungnya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu berpikir begitu dalam jantungmu? Manakah lebih mudah, mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Putra Manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Sama-sama. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua melihat hal itu takjub, lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa
kemuliaan itu kepada manusia, dan mereka merasa sangat takut. Katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan. Mari kita berdoa. Sekali tokoh. Bapa kami di surga, ngomuncai tian song tit fu, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah diizinkan oleh Engkau dibaca oleh kami. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau membuka pikiran kami, berikan kami hikmat supaya kami bisa mengerti firman-Mu. Tian fu song ti kinto ngaitane thangnya cinli, kyungi tak khoi ngaitane sisyong, sito ngaitane kho jimin paknya cinli. Ya Bapa, kami sadar kami orang berdosa, ampunilah dosa kami, hanya dengan darah Yesus hapuskanlah semua pelanggaran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kita bersyukur ya, kita sudah belajar walaupun ya secara perlahan, tapi pasti sudah perikop ke-45. Ya, sisip kowe likai kungko. Nah, Injil Tuhan Yesus ini di dalamnya terdapat 233 pelajaran. Kalau kita lihat dari awal sampai akhir ya, 233. Nah, orang lumpuh disembuhkan oleh Yesus. Jiuji cak nina ki mhiao hang luang. Mhiao hang luang. Sikam ti kia kiok molid atau kia bunsin molid. Sikam ti yang singkin mokong sikati. Dia ini tidak bisa berjalan, apakah kakinya yang tidak ada tenaga atau seluruh tubuhnya? Alkitab tidak mengatakan kepada kita. Nah, kita lihat di sini, orang ini dia datang kepada Yesus kian Jasua karena dia dibawa oleh 4 kawannya. Jadi kita berterima kasih pada Tuhan ya kalau kita punya kawan yang betul-betul percaya pada Yesus. Nah, kalau nyiu kawanannya kawan cincin sin Jasua, nyiu fu mau. Kenapa? Karena kawan-kawan kita yang beriman pada Yesus ya dapat membawa bagaimana? Kebaikan untuk kita loh. Kalau nyiu penjua, nya penju cincin sin Jasua, ki kho ji tai pu ni ho chu wo, ni ti mo. Nah, ni kho na li cha fo si miao hang lu wo. Kalau secara manusia mana mungkin ya orang yang lumpuh ini bertemu Yesus. Kamu lihat di sini ya, Yesus ya pada saat itu berada di Laut Galilea dan dia sudah menyeberang ya dengan perahu pergi ke satu tempat dan ke kampung halamannya yang bernama Nazaret. Setelah beberapa hari dia datang ke tempat yang sering dia datangi di daerah Galilea yang bernama Kapernaum. Nah, jasuki hito jicak tifonga chung kia kai Nazaret kia kai hamto kia kampung halaman. Kampung halaman kia hak boynya ben kong ni mau. Kia kai siong chun. Kia siong chun ha. Nyi ju kampung halaman, ngaje ju kampung halaman no. Si kai sak thai bui ha, ja su kai sak thai 30 nyen ki kai sak het no. Nazaret ah. Nah, ki hito kapak nung si ho nei bui ha. Ngai sit hi ko kapak nung. Coba kita lihat peta ya di halaman ini. Halaman 21. Di situ ada peta. Kalau Nazaret ada di ini, di sebelah selatan. Nah, dia berjalan kaki loh dari Nazaret ke Kapernaum. Ada lihat Kapernaum? Halaman 21 peta. Nah, halaman 21. Ini sebjit mian ah. Jung Nazaret ah, ki hang lu to Kapernaum. Nah, Kapernaum ini persis ya di tepi Laut Galilea, di tepi Danau Galilea. Saya pernah pergi ke Kapernaum. Nah, di Kapernaum itu siapa yang tinggal di Kapernaum? Itu Petrus. Ya, Tuhan Yesus itu paling sering ya ke rumah Petrus. Dia berada di rumahnya siapa nih? Tidak disebut ya. Rumahnya Petrus. Ya, kalau kita lihat Tuhan Yesus pernah menyembuhkan ibu mertua Petrus di rumah itu, dan pada saat Yesus berada di rumah itu orang mendengarkan Yesus dan orang datang kepada Yesus loh. Nhìn cá thằng tôi giả su hữu hô cây buya lung chung nhìn hi cây sạ buya nhỉ đi bảo si to li cây buya nhỉ có nào đi chợ bụ tua lung chung nhìn chó to nèm á mò thi phong ho chó mò thi phong ho chut nhịp à to buồn heo tu nhìn cả hi cây sạ pacu jadi orang yang datang ya memenuhi rumah itu. Dan pada saat itu dikatakan oleh firman Tuhan, bahkan di pintu masuk pun orang berdiri sehingga orang nggak bisa keluar masuk. Nah, kita lihat di sini, ya, Tuhan Yesus bukan hanya
dikunjungi oleh rakyat biasa, tapi ada pemimpin agama. Siapa itu? Orang Farisi, ahli Taurat. Mereka datang dari tempat yang jauh, dari semua desa di Galilea, dari Yudea. Yudea ini kalau kita lihat peta ya lebih jauh lagi. Di sini ya, lihat ya. Ini Galilea. Holy Galili kan. Nah, Jiu Thai si Holy ini kan Holy ini nah hàng lúa lời to kapak đùng ho ngà Holy ya. Holy si hàng lúa si ơi chặt li pai to yang hàng to kita lối Holy ya. Holy Chim Yasua. Tetapi kalau kita lihat ya, pemimpin agama yang datang dari Yudea, orang Farisi, ahli Taurat, yang saya namakan sebagai pemimpin PAI ya. Pemimpin apa? Tai. Nah, kalau di bahasa kasarnya pemimpin tai. Pemimpin tapi tai. Ya. Ya, TAI lah. Apa mereka itu? T, tua-tua. Tua-tua. A, ahli Taurat. I, imam-imam kepala, bahkan apa? Orang-orang Farisi, orang-orang Saduki. Mereka ini musuhnya Yesus. Bukan mau datang ya belajar dengan Yesus, mereka mau menjatuhkan Yesus. Nah, jadi mereka datang dari Yerusalem. Dari mana mereka datang? Ya, kalau begini ya, kita di sini belajar firman, tiba-tiba ada orang Jakarta yang datang. Nah, dari pusat gitu loh. Ya, mereka bukan mau belajar dari Yesus. Kita ini lau jasu hok kita ini main oi met xiao li jasu. Kita ini mun jasu mun dia kalau jasu hiao nyong pena. Xiao li le. Sito jasu ke buntua kamsau. Pemimpin apa nih? PAI supaya gampang diingat. Ya. Jadi waktu Yesus ya dicari oleh banyak orang. Tuhan Yesus itu tahu ya orang yang mencari dia sebenarnya mau disembuhkan, ya mau menerima mujizat. Tapi Yesus di sini justru dia mengajar. Mengajar. Kenapa mengajar? Karena manusia saja yang bisa belajar. Kalau kamu lihat binatang memang dia bisa dilatih, tapi yang bisa belajar dari Tuhan dan dari guru itu manusia. Sampai kita mau mati, kecuali kita pikun lah ya, orang pikun nggak bisa belajar. Selama kita ya belum pikun, pikiran kita bisa menyerap informasi baru. Itu yang membuat kita menjadi manusia yang bahagia loh. Kita selalu belajar loh, mendapatkan informasi baru. Sebelumnya nggak tahu, oh sekarang tahu. Siapa yang beritahu kita? Manyin punyiti nah. Kalau kaihan imti kinto ni loi to li thang to ngai ti li kai thi thủ lo ho. Kinto ngai ti 20 dịch miễnอยู่ที่ถูho.อยู่ที่ถูกkan? Manyin kong ni ti na. Song ti. Song ti yo. Jim biết ka an to ti yo. Ya bulun ni ho to ni si han to an to tung si ni imti. Ya, coba mana ha? Ni bai tia, ni mi song ti kong ni tia. Nah, ni holi ya, cu jasua kau kita nah. Nah, jadi di sini waktu Yesus dikerumuni oleh begitu banyak orang, bahkan di pintu pun ya orang ada duduk di situ, mereka mendengarkan firman Tuhan yang Yesus sampaikan. Cu jasua kong kiti song ti ke fanya, an chung jawa cu jasua ki choi kung chok anto maya, tijit ki chuan fu jim. Dia mengabarkan Injil. Yang kedua, dia melakukan mujizat. Ki hang sincak. Ti sama ki kau maina, ki kau fu jim. Kalau kau fu jim itu namanya khotbah atau mengajar firman. Nah, baru dia mati di salib. Ingat Bible lo. Yesus tidak hanya memberitakan Injil, dia melakukan mujizat sebagai bukti dia adalah Allah Maha Kuasa. Dia ada bukti. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau nyicai kona Antonin loi thang jasua kong to si cet cu jasu ho kai tu lo holi kong si katia 30 samnya nah dia menyembuhkan orang sakit. Jadi di situ banyak orang sakit ya. Kita tahu ya kalau penyakit itu begitu banyak. Ada yang gula darah, ada yang darah tinggi, ada yang kolesterol. Sepupu saya itu dokter ya, saya tanya dia, dokter itu kalau dokter datang ya praktek itu penyakit apa yang bisa disembuhkan dia? Dia mengatakan kepada saya kalau dokter umum itu bisa menyembuhkan kurang lebih 150 macam penyakit. Di Pak Ensip, Jong Piang, Jisan Yao Ji ya.
Nah, tapi kalau penyakit yang lebih khusus itu ada dokter spesialis. Contoh, seperti misalnya operasi katarak, dokter umum yang nggak bisa. Hanya apa? Dokter khusus yang punya alat. Punya apa? Punya alat. Iya, kalau nggak punya alat, dokter pun nggak ada guna loh. Sekarang kalau operasi katarak dia pakai laser. Ya, operasi jantung juga ada mesin. Nggak bisa hanya belajar ya. Zaman dulu orang operasi pegang pisau, shoot, buang, jahit. Nggak lagi sekarang. Sekarang tuh main apa? Teknologi tinggi. Ingat baik-baik ya. Jadi sekarang kita lihat ya, penyakit-penyakit yang disembuhkan Yesus itu semua. Semua loh, nggak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan Yesus. Nah, jadi waktu Yesus menyembuhkan penyakit, orang banyak yang datang pada dia. Dan kalau kita lihat di sini ya, halaman 53, ada orang lumpuh. Nah, orang lumpuh ini dia bisa datang kinengkel hito jasu ke mianjian jimbing kial si cak penyu kong kiang. Kemungkinan dia itu ditandu ya. Ditandu ya, 2 depan, belakang 2. Ada 4 orang. Kalau 2 orang tandu pun nggak sanggup kan. Kalau 3 nggak sanggup, apalagi 1. Tapi ini 4. Ya, mereka ini kita nggak tahu hubungannya dengan orang lumpuh itu seperti apa. Nah, mereka sampai di rumah tempat Yesus mengajar. Nah, rumah zaman dulu itu ya di Palestina bukan rumah seperti rumah kita ya. Nah, rumah mereka tuh atapnya apa? Flat. Ya, kayak butung aja di Palestina. Kenapa rumahnya seperti ini? Karena apa? Karena curah hujan di Palestina itu sedikit. Kita nih cuma piang-piang kayak atap. Kenapa rumah kita di Katulistiwa itu begini? Nah, karena hujannya banyak, sehingga kita perlu talang di sini. Kalau di sana rumahnya apa? Di laut tengah, atapnya rata. Dan di sini ya, jangan lupa, di sini ternyata ada tangga naik. Di sini, bagian sini. Nah, ada tangganya. Oke? Nah, ini ada tangganya. Naik ke atas kalau ini pintu. Karena di sini mereka buat tempat jemur. Tempat apa? Tempat jemur. Jadi waktu mereka sampai di rumah ini semua orang ada di sini dan tidak bisa ketemu dengan Yesus di dalam. Gak bisa masuk. Orang itu sangat egois tuh. Ini kasus ancisi ya. Orang lumpuh ini ya kalau dikasih tempat dia bisa masuk nggak? Penting nggak orang lumpuh ini ketemu Yesus? Tapi kok orang nggak mau kasih dia masuk? Ya kan? Nah, cisi. Orang egois. Ya, ninggal cisi ya, jangan kamu tunjuk orang egois, aku pun egois. Ya, jangan bilang dia egois, aku pun egois ya. Kita punya dosa yang sama. Paham ya? Kita harus hati-hati. Nah, waktu mereka sampai di sini, wah penuh rumahnya, nggak bisa masuk. Nah, kalau nggak bisa masuk gimana? Pulang aja kan? Kecewa pulang aja. Jangan jadi orang kecewa. Moco ankia theo hongnya. Ngerti ya? Karena Tuhan dia pimpin kita. Kadang-kadang itu bukan satu kali kita datang berhasil, nggak bisa. Tadi saya sama Pak Daulat, kami mau memperbaiki mesin rumput. Berapa tempat kami pergi? Tempat pertama nggak bisa angkat tangan. Tempat kedua nggak bisa. Terus dikasih tahu di mana? Di Pontianak lebih jauh lagi. Nggak bisa. Udah mau pulang nih, kami pergi ke satu toko, tanya lagi. Dia bilang nggak bisa, tapi dia kenalkan ada toko di sebelah. Dia bilang itu yang bisa. Begitu kami sampai ke situ, pemilik tokonya bilang, iya, saya bisa. Bayangkan kan? Iya, sabar ya. Iya, panjang sabar dan sabar. Ya, dalam mencari solusi. Ya, ingat ya, Tuhan Yesus tuh memimpin kita, tapi kita jangan cepat menyerah. Ya, jangan cepat apa? Theo honga, ceulu ya? Mau ceulu, mau ceulu nya. Kita naloi toh li konto nem balik jalan ya. Tapi Tuhan kasih mereka jalan keluar. Jadi Roh Kudus tuh yang kasih mereka pintar loh. Kalau kamu pintar, siapa yang kasih pintar?
Roh Kudus. Ingat ya, kalau nyi cito wah, yu chut lu me nyi chung min à. Song ti pun nyi chung min. Nah, kita nasi cak nyi na li ya, ji đó, nyi ya, sama si cak, kong li cak nyi na, hiao hang lui nyi na, tong tang ko. Kita ho li khoi nyi cak kung á. Kita nggak tahu apakah dia izin dengan tuan rumah nggak ya. Saya rasa sih mungkin izin lah ya. Itu kan rumah orang, masa kita datang ke rumah orang bongkar-bongkar rumah orang kan nggak baik ya. Alkitab nggak bilang ya. Nah, Holy Sin kita mau kong ngiti, ngày song sin kita nhiều kong bu cuti lah. Bu chua, ngày coi gì song nya atap lo, ngày coi li cái bu chu kong banyak penang. Kalau nyi koi yu kung ka ngày coi gì pu ya. Nggak apa-apa lah bongkar lah. Yang penting orang ini bisa ketemu Yesus dan nanti ya bisa kita perbaiki lah ya. Jadi kita lihat di sini. Mereka waktu bongkar ya, kok mereka tahu Yesus di sini ya? Nah, ini juga perlu satu ketelitian dari kita. Sika cotung sia, oh iya mak ya, yusian cong congan. Jangan main hantam dengan apa? Jadi mereka kalau buka lubang di situ, jatuhnya di samping situ, apakah ketemu Yesus? Kan enggak. Jadi mereka tahu loh. Mereka tanya, Yesus di mana ya? Nah, mereka ukur, oh kira-kira dia di sini. Oke, buka lubangnya persis di depannya Yesus. Dia nggak buka lubang di sana. Kime koi kung sak, kime koi kung sak, kime koi kung sak. Kalau koi kung sak, piong haloi, meja suka mention. Jadi mereka pelajari dulu di mana ya Tuhan Yesus ya. Nah, jadi mereka tahu Yesus ada di posisi di sini dan mereka tahu buka lubangnya di sini. Jadi begitu mereka buka lubang, mereka turunkan orang itu. Nah, untuk menurunkan orang, saya rasa mereka juga mau cari tali loh. Dari rumah kan nggak bawa tali, betul nggak? Kita tahu kaju tai somo, dia mau kita sina toa, jit loi to li kai bu hong kau nyip hi lau jasu ken men mau, tan he kita nya koi le kung chim sok, tak li kai sok man mana ha, tiao li jak fo tiao ha loi ya. Yung so ya, man gitu halo. Jadi dia pelan-pelan dia turunkan kawannya di depannya Tuhan Yesus ya. Kipyong kia kawana tu ya jasu cái miếng chén. Nah, kalau nyi konsin kina jadi kifa sika ai kita kalau kita lihat pembacaan kita tadi ada satu kata ya yang kita perlu ingat. Apa itu? Ayat 5. Ketika Yesus melihat iman mereka, iman di dalam kitab Yakobus sinsima kalau nyimo tung coa sia, iman tanpa perbuatan adalah mati. Adalah apa? Nah, mereka kalau hanya percaya Yesus tapi tidak menurunkan kawannya di depan Yesus, bagaimana? Nggak ada hasilnya. Ya, iman itu perlu dibarengi dengan perbuatan. Jadi begini juga Yesus, ya dia hanya mengajar saja nggak cukup. Dan Yesus memang izinkan orang ini bertemu dengan dia di suasana yang tidak pernah terjadi lagi di kali berikutnya. Kalau kita baca Alkitab ya nggak ada lagi ya peristiwa demikian terjadi. Hanya terjadi satu kali saja loh. Di kasih cinfat saya nadi haji loh. Mo pet ni ha nyinka anyong ni Yasua. Tan anyong eci tong Yasua ni kona konto kita ini sinsima. Iman itu bisa dilihat oleh orang lain loh. Kalau nyikong nyisin Yasu, nyingka kon tong nyisin Yasu mana? Coba na, nyimi nyi lipa nyi jusong sintong, nyimi nyi jutuk sinkin, nyi toko, nyingka kon tong nyisin simbong. Jadi kalau kamu bilang kamu percaya Yesus, tapi kebaktian nggak pernah nongol, kebaktian doa nggak nongol, nggak baca Alkitab, nggak pernah nyanyi, gimana kamu bilang kamu beriman? Nggak mungkin. Nah, Yesus di sini melihat iman mereka, itu maksudnya Yesus tahu ya mereka percaya pada Dia dan melihat perbuatan mereka. Kontrol kita tung sima, tung sima, sin sim, yu tung cok. Iman itu perlu perbuatan dan perlu kesatuan loh. Jadi mereka itu ya Tuhan Yesus melihat perbuatan mereka, iman mereka. Apa yang Yesus katakan kepada orang lumpuh itu? Orang lumpuh ini begitu sampai di depan Yesus, yang orang lumpuh ini perlukan itu langsung sembuh. Tapi ternyata enggak loh.
Nah, kini tau Joshua, kisina tau Joshua ini ciki, tadi Joshua mau langsung ciki, bang. Joshua kong baik lah. Apa yang Yesus katakan pada dia? Coba lihat di situ. Kamu cari dokter kan? Dokter bukan langsung sembuhkan kamu, tapi dokter kasih kamu nasihat. Yesus juga mengatakan kepada dia, bukan menyembuhkan dia, tetapi apa yang Yesus katakan di situ? Hai anakku, saudara, dosamu sudah diampuni. Nyacui tet samien. Kenapa Yesus ngomong begitu ya? Coba Joshua mau setiap jisi ya, tanya Joshua kong nyacui tet samien, dosamu sudah diampuni. Begini ya, orang yang sakit ini penyakitnya itu karena dia berdosa. Dia apa? Iya. Penyakit itu macam-macam. Ayub sakit karena disakiti iblis, bukan karena dia berdosa. Ya, orang ini sakit karena dia berbuat dosa. Alkitab nggak bilang dosanya apa. Nah, Yesus mengatakan pada dia, dosamu sudah diampuni. Nah, begitu Yesus berbicara seperti itu, ayat 6 apa yang terjadi? Di situ ada beberapa pemimpin-pemimpin orang Yahudi, yaitu pemimpin PAI, ahli Taurat, orang-orang Farisi. Mereka berpikir loh dalam pikirannya. Mereka nggak ngomong loh, nggak ngomong ya. Jadi waktu saya berbicara begini, tentu pendengar ada punya pikiran kan? Tapi kalian nggak ngomong, karena bukan gilirannya ngomong. Nggak boleh ngomong, yang ngomong Yesus. Nggak ada orang boleh ngomong. Tapi mereka di dalam ini berpikir, mereka berpikir mengapa ia berkata begitu. Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain Allah itu sendiri? Begini loh, kalau kita berdosa, siapa yang bisa mengampuni dosa kita? Siapa? Selain Allah dan orang yang kita sakiti, betul nggak? Kemarin terjadi di Jakarta, Yosua yang ditembak mati. Apa yang kita lihat dari reaksi keluarganya? Keluarganya senang loh. Sambo itu dihukum mati. Dia nggak menunjukkan kasih loh keluarganya loh. Dia nggak menunjukkan kasih. Orang Kristen sebenarnya bagaimana? Bisa nggak mengampuni orang yang bersalah pada kita? Orang Kristen loh. Dalam doa kan begitu kan? Ampunilah dosa kami karena kami sudah mengampuni. Jadi kita harus menunjukkan pengampunan loh. Nggak boleh menunjukkan orang Kristen hobinya balas dendam. Balas apa? Nggak habis-habisnya. Ya. Seandainya orang Kristen mengatakan kami mengampuni dia, putusan apapun yang hakim berikan, mau hukuman mati, mau seumur hidup, mau 20 tahun, terserah hakim. Itu lebih baik daripada kami menuntut ya, ini hukuman mati, ini mujizat. Mana ada perkataan kasih seperti itu? Enggak. Betul ya? Memang ya, orang Kristen harus mengampuni dosa orang lain. Jadi Yesus tahu pikiran mereka, dan yang bisa mengampuni orang adalah orang yang pernah kita sakiti. Ternyata keluarga Yosua yang pernah disakiti nggak bisa mengampuni Sambo. Nggak bisa apa? Nggak bisa mengampuni loh. Mereka tetap dendam, mereka ingin semuanya kalau bisa dihukum mati. Itu pikiran mereka. Ya, ini proses masih berlangsung ya. Nah, waktu mereka berpikir begitu, yang bisa mengampuni dosa adalah orang yang kita sakiti. Dan jangan lupa loh, setiap kita berdosa, yang kita sakiti itu Tuhan. Siapa? Walaupun orang yang mengampuni kita, kalau Tuhan tidak mengampuni kita, nggak ada gunanya. Betul nggak? Karena dosa itu tetap Tuhan akan minta kita tanggung jawab. Kalau si kacau salah kak Nina, si kakak kita kia pakai cak foa kong ho ngai nyau sunyi tan he ni han manga kak song ti to kia pa ni mang tet nyau sua song ti be kak ni son chong timo. Nah, jadi begini, yang bisa mengampuni dosa orang yang kita sakiti, betul, tapi juga jangan lupa Tuhan harus mengampuni dosa. Jadi mereka berpikir seperti itu, mereka itu tidak ngomong sama orang. Tapi Yesus tahu loh, Yesus mengetahui dalam lubuk jantungnya bahwa mereka berpikir demikian, ya. Mengapa kamu berpikir demikian dalam lubuk jantung? Jadi Yesus mengajar, Kak Jasu Kong Kidenti si Tuhan Yesus bongkar pikiran mereka loh.
Nah, Yesus mengatakan, manakah yang lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, ataukah mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Tuhan Yesus, dia memberikan satu kesempatannya supaya orang itu berpikir. Chú giả sỏi kita siong không? Nah, cái có dùng gì à? Cái chợ phố còn nhà chui tết sa miền atau nhì hong hi lời, nhì kianya cái nhụ, nhì hàng lu. Nah, cái có dùng gì không? Mana yang lebih mudah ya? Mengampuni dosa atau ya memerintahkan orang itu bangun dan tidak lumpuh lagi, bisa punya tenaga mengangkat kasurnya dan berjalan pulang. Mana yang lebih mudah? Dosanya sudah diampuni. Lebih mudah itu? Iya, karena udah diampuni dia baru bisa jalan dong, bisa bangun. Ternyata tidak. Lebih mudah mengatakan, kamu bangun, kamu angkat kasur, kamu pulang. Kenapa begitu? Mengampuni dosa itu satu hal yang paling sulit. Kenapa? Kalau hanya ngomong, Yesus begitu ngomong langsung orang itu sembuh. Tapi untuk mengampuni dosa, Tuhan Yesus harus mati. Ingat baik-baik loh. Oh iya. Ya, mana yang lebih mudah? Mengampuni dosa atau suruh orang itu sembuh? Mana yang lebih mudah? Mana yang lebih mudah? Ya, di mata manusia memang kelihatannya mengampuni dosa lebih mudah. Tapi untuk Yesus mengampuni dosa, dia harus disalib. Lebih susah untuk Yesus. Kenapa? Karena dia harus mati kan? Kalau Yesus gak mati, dosa tidak bisa dihapus. Makanya Yesus bertanya, mana yang lebih mudah? Mengatakan, bangun, angkat kasur, pulang. Gampang banget. Dia ngomong gak sampai 1 menit selesai. Gak sampai 1 menit selesai. Tapi untuk mengampuni dosa, Yesus itu dia lahir, dia besar, dia melayani, dia disalib pada usia 33,5 tahun. Kalau mengatakan bangun, angkat kasur, jalan, sampai 1 menit nggak? Berapa detik sih? Bangun kamu! Nah, terus angkat kasur kamu, terus berjalan, nggak sampai 15 detik, udah selesai. Tapi untuk mengampuni dosa, makanya ya agama yang ada pengampunan dosa dalam darah Yesus hanya agama Kristen. Agama yang lain pengampunan dosa itu dianggap gampang. Berpuasalah di bulan tertentu, semua dosa hapus. Enak banget. Itu pikiran manusia. Kalau mau mengampuni dosa, nyico maina cohosi. Nah, nyicui tetsamin. Kalau nyecui ya, pinya kayak hosi kotoa anyi song tentong, nggak bisa. Yesus mengatakan lebih mudah mana mengatakan bangunlah, angkat tempat tidur, berjalanlah, atau dosamu sudah diampuni. Sudah tahu ya mana yang lebih susah? Mengatakan bangun, angkat kasur, berjalan, atau dosamu sudah diampuni. Mana yang lebih susah? 33,5 tahun Yesus berkorban untuk kita, baru dosa bisa dihapus. Ingat ya. Nah, waktu Yesus ya berkata begitu, dia lanjutkan ya, tetapi supaya kamu tahu di dunia ini putra manusia berkuasa mengampuni dosa. Jadi begini loh, kenapa Yesus ya mengatakan kepada orang itu dosamu sudah diampuni? Saya bisa nggak bilang dosamu sudah diampuni? Dosamu sudah diampuni. Dosamu sudah diampuni. Bisa nggak saya ngomong gitu? Ya mau? Nggak bisa. Saya nggak bisa bilang ya dosa kamu sudah diampuni. Nggak bisa. Nggak. Karena apa? Saya nggak punya darah yang bisa menghapus dosa kamu. Kalau artinya dosa diampuni, orang tuh nggak masuk neraka lagi, masuk surga loh. Nggak ada manusia yang bisa ngomong begitu. Dosamu sudah diampuni. Mau nyin kong Manusia nggak bisa ngomong dosamu sudah diampuni.
Hanya Tuhan. Betul. Di waktu Yesus ya berkata begitu, di dunia ini hanya putra manusia yang berkuasa mengampuni dosa. Kenapa? Karena Allah mengutus putranya, putra Allah menjadi putra manusia yang lahir dan hidup dan yang mati. Baru dosa manusia bisa dihapus dengan darahnya Tuhan Yesus. Kalau kita baca Ibrani ya, kalau tidak ada penumpahan darah, tidak ada pengampunan. Kalau Yesus tidak pernah mati di salib, dosa kita tetap dosa selama-lamanya. Makanya ya, banyak cerita-cerita palsu tentang Yesus dari agama seberang. Mereka bilang Yesus tuh nggak betul-betul ditangkap loh. Waktu Yesus orang mau ditangkap malam hari, jadi Yudas mencium Yesus kan. Nah, Tuhan mengadakan mujizat. Jadi Yesus berubah menjadi Yudas, Yudas berubah menjadi Yesus. Jadi memang kelihatannya Yesus yang ditangkap, tapi sebenarnya siapa dia? Yudas. Yang kena salib siapa? Yudas. Yesusnya mana? Lepas. Kalau itu terjadi, mana bisa dosa kita diampuni? Itu yang pertama kan? Itu Injil palsu. Injil namanya Injil Gnostik. Ya, begitu banyak Injil palsu ditulis oleh kaum Gnostik. Nah, yang berikutnya, orang mengatakan Yesus tak mati. Waktu dia disalib, pingsan kan dia? Terjadi gelap gulita kan? Nah, Tuhan berbuat mujizat. Tuhan Yesus bagaimana? Waktu dikubur, kelihatannya dia mati, padahal dia tidak mati. Akhirnya dia bangun dan pergi. Yesus tidak mati. Jadi banyak cerita-cerita bohong tentang Yesus ya. Kalau Yesus ya, dia tidak mati di salib, dia tidak mengalirkan darah, kita tidak bisa dosanya diampuni. Penting ya. Jadi mana yang lebih susah? Mengampuni dosa lebih susah daripada melakukan mujizat. Nah, kita lihat berikutnya. Ayat 10 ya. Manusia harus tahu bahwa Yesus bisa mengampuni dosa, tetapi dia juga tahu orang itu selain perlu dosanya diampuni, dia perlu sembuh. Dia perlu apa? Sembuh. Kenapa kita minta sembuh ya? Kalau kita sakit. Cuma sih token kongok. Supaya dalam hidup kita bisa memuliakan Tuhan. Ingat ya. Nah, waktu hal ini terjadi, dia berbicara lagi kepada orang itu. Dan tadi saya bilang, kata-katanya tidak sampai 1 menit ya. Dia yang kongnya boya, entah jicak itu jit funcungan. Kepadamu kukatakan kepada orang lumpuh itu, namanya tidak disebut, bangunlah ya, honghilo ya. Angkat tempat tidurmu dan pulang ke rumahmu. Ya, ini contohnya buka. Dan orang itu langsung bangun. Nah, sesuai dengan perintah Yesus, dia angkat tempat tidurnya dan dia keluar dari rumah dan dia pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah di hadapan orang-orang yang ada di rumah itu. Jadi kita lihat di sini ya, mujizat Yesus ini ada berapa dampak? 1 ya. Orang lumpuh gimana? Dosanya sudah diampuni dan dia sehat kembali. 1 ya. Lumpuh kan dia kan? Dia datang ingin sembuh, tapi dia bukan hanya sembuh jasmani, tapi rohaninya sembuh. Kime tan keke sinti kian konga, tanah kita to maya. To cui ke samian, dia artinya dia dosa diampuni, artinya dia sudah lahir baru, dia sudah percaya Yesus loh sekarang loh. Sebelumnya dia belum percaya Yesus, sekarang dia sudah percaya Yesus, dia dapat hidup yang sehat secara jasmani dan sekarang dia punya hidup baru. Penting ya. Gimana? Jinsit sinja suco song tike haiji. Nah, kamu lihat di sini waktu dia berjalan ya. Apa yang dia lakukan? Memuliakan Tuhan. Gimana cara kita memuliakan Tuhan? Gimana caranya? Ya, saya percaya dia nyanyi-nyanyi ya. Dia apa? Iya, dia memuji Tuhan. Nah, waktu itu yang kedua apa yang terjadi? Nah, ada orang banyak. Apa yang terjadi dengan orang-orang banyak ini? Coba lihat di situ. Orang banyak pun melihat orang itu memuliakan Tuhan, mereka juga ya sama-sama memuliakan Tuhan. Ya, mereka semua melihat orang itu memuliakan Allah, mereka juga sama-sama memuliakan Allah. Ya, coba kamu lihat di sini. Orang-orang di situ merasa heran ataupun takjub ya. Yang ketiga,
orang banyak pun ya memuliakan Allah. Kalau kita tulis dengan ini ya, sebutan Soli Deo Gloria ya. Semua kemuliaan hanya untuk Allah kita saja. Kenapa mereka memuliakan Allah? Cuma kita baik Chan Micu Kui Jung Jau Puncu. Kenapa? Kamu lihat di sini ya. Mereka tidak pernah melihat hal yang seperti itu terjadi, dan hal yang seperti ini belum mereka lihat. Dan hari itu mereka telah menyaksikan ya begitu banyak mukjizat yang Yesus lakukan. Mereka merasa takjub. Apa itu takjub? Kagum, kagum. Ini ancung jauh loh. Kamu kalau jadi orang Kristen ya, kamu harus kagum sama Tuhan Yesus. Kagum. Bagaimana kagumnya? Waktu kamu baca firman, kamu merasa kagum dengan firman Tuhan. Karena Tuhan ya selalu mengagumkan kita loh. Kamu jangan bilang, oh, aku sudah jadi orang Kristen puluhan tahun, aku baca Alkitab ya nggak terasa apa-apa sih ya, karena dulu pernah baca. Ya, saya di kelas ini suruh anak ini baca, ini ya baca. Dia bilang, oh itu sudah saya baca. Saya bilang mau baca 1000 kali pun nggak akan bosan. Karena ini apa? Firman Tuhan. Kalau nyitu song tike fa nyitu tuh nyipak ha nyicien ha nyitban ha ju embai maya embai bosan. Ya, karena ini firman Tuhan yang hidup. Jadi mereka ya melihat orang itu sudah sembuh, sudah sehat jasmani rohani, mereka merasa kagum, takjub, dan mereka juga ikut memuliakan Tuhan. Jadi kalau kita lihat di sini ya, kenapa Yesus melakukan mukjizat? Pertanyaannya, kenapa? Kenapa Yesus melakukan mukjizat? Dia adalah, bukan dia manusia, kihe mana? Sina. Dia adalah Allah sendiri. Dan dia bukan hanya Allah, dia adalah Mesias atau Kristus. Apa? Kristus. Kristus itu ya adalah nabi, imam dan raja. 3 jabatan. Coba kita buka dalam kitab Mazmur. Ya, pasal 35 ayat 5. Di situ disebutkan dengan jelas ya bahwa Yesus sebagai Mesias, dia harus melakukan mujizat dan mujizat. Di antara mujizat yang disebut di situ dalam Mazmur 35 ayat 5. Jadi waktu mujizat-mujizat itu terjadi, ya, orang-orang harus tahu Yesus adalah Mesias yang dijanjikan. Mazmur 355. Maaf ya, bukan Mazmur tapi Yesaya. Yesaya 355. Ya, Yesaya. Jisoi asu samsip encong encet. Jadi Mesias harus melakukan mujizat dari Yesaya 355 dan 6. Ini sebagai ayat yang harus kita ingat ya. Sikam Yesaya 35 ayat 5. Ayat 5. Ya, Yesaya Yisoi asu samsip encong encet lucet. Ya. Yesaya pasal 35. Ini ya, Yesaya 35 ayat 5 dan 6. Kita baca ya. Nah, pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai, sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Paham ya? Yesaya 35 ayat 5 dan 6. Ini membuktikan Chin Min Chu Jasu He Maina Misoi A Kime Sin Tanai Kihe Pian Yin Yang Pai Nhìn Kihe Misoi A Kihe Xian Chi Kihe Chi Si Kihe Bong Xian Chi Kipun Sika Kihe Fa Chi Si Kihe Bisika Chui Sip Sika Hong Si Kihe Bong Ki Chung Si Nhìn Chung Fan Sang. Dia adalah Allah menjelma menjadi manusia, namanya Yesus, gelarnya Kristus atau Mesias yang diurapi.
karena dia adalah nabi, memberikan kita firman Tuhan. Dia adalah imam, dia mati untuk dosa kita. Dia adalah raja karena dia bangkit dari kematian. Sebelum dia mati dan bangkit, dia membuktikan dia adalah Mesias karena dia menyembuhkan orang buta, orang sakit apapun, termasuk orang yang bisu dan termasuk orang yang lumpuh. Ya, jadi inilah. Nah, nama dari segala nama dan Tuhan dari atas segala Tuhan, Raja dari segala raja. Ya, Ban Bong Ji Bong. Jadi hari ini kita sudah belajar ya bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh. Kenapa dia lumpuh? Karena dia berdosa. Dan Yesus langsung mengampuni dosa dia. Kenapa dosa dia bisa diampuni? Karena dia sudah percaya Yesus. Kalau orang tidak percaya Yesus, tidak ada pengampunan dosa. Kalau nyimosin yasu, nyakai cuy mihyotet samiana. Itu yang pertama ya. Jadi Yesus mau mengajar mana yang lebih mudah, mengatakan bangun, angkat tilam, berjalan, atau dosamu sudah diampuni. Mana yang lebih mudah? Mana? Angkat tilam lebih mudah. Kalau bilang angkat tilam hanya 15 detik selesai. Kalau mengampuni dosa, Yesus harus hidup 3,5 tahun, mati dan mengalirkan darah dan mati. Lebih susah. Dan kenapa dosa bisa diampuni? Orang yang kita sakiti mengampuni kita, dan jangan lupa Tuhan juga mengampuni kita. Kalau hanya orang yang kita sakiti mengampuni, belum selesai. Belum selesai. Dia harus benar-benar percaya Yesus. Dosanya diampuni. Sambo ya. Dia sudah berbuat sangat jahat. Walaupun keluarga Yosua tidak mau mengampuni dia, tapi kalau dia nanti sungguh-sungguh percaya Yesus, dosanya diampuni nggak? Ampuni. Kelewatan jahat. Ya, walaupun dia sangat jahat, tapi kalau dia satu saat sungguh-sungguh percaya Yesus, dia bilang sama Yesus, Tuhan Yesus ampuni saya. Yesus mau ampuni dosa dia nggak? Pasti. Ya, jangan lupa ya, begitu Allah mengampuni dosa kita, semuanya beres. Karena kenapa? Yesus sudah mati untuk dosa kita. Ingat ya, upah dosa adalah maut, dan Yesus untuk mengampuni dosa kita, dia tidak sekedar bicara, tapi dia mati di salib. Kimi tantan kongek cilo, tanya kibi sih kakak cuy sia. Karena itu tak ada di dunia ini orang yang bisa mengatakan dosamu sudah diampuni. Nggak ada. Mau jicak ini ya. Nggak bisa. Dia nggak bisa. Hanya Yesus. Kenapa Yesus bilang? Karena dia mati untuk dosa kita. Makanya dia bisa bilang dosamu sudah diampuni. Kenapa? Karena sudah saya tanggung. Sudah saya tanggung. Orang ini gimana? Dosamu sudah diampuni. Ada yang bilang nggak? Aku dosa apa ya? Kok enak aja bilang aku dosa. Kok enak aja bilang aku dosa jadi lumpuh. Dia nggak bantah loh. Betul Yesus. Aku mau dosaku diampuni. Dan dosanya diampuni. Baru setelah itu dia sungguh-sungguh percaya Yesus. Dia dikasih kesembuhan untuk apa? Bersaksi apa? Walaupun sudah usianya berapa? Aji kita sele. Kita se. 81. Kenapa masih sehat? Supaya bisa bersaksi. Supaya apa? Ya. Orang ini dikasih sehat kenapa? Pulang dia bersaksi sehingga keluarganya tahu siapa yang sembuhkan kamu. Oh Yesus, siapa dia? Dia adalah Mesias, dia adalah Allah yang mengampuni dosa saya loh. Aku lumpuh, di datangnya mau dapat sembuh, tapi bukan disembuhkan dulu, dibilang dosa saya diampuni dulu. Dia bilang mengampuni dosa lebih susah daripada menyembuhkan orang. Kenapa? Karena Yesus harus mati. Paham ya? Agama di dunia ini menggampangkan mengampunan dosa. Kamu buat baik, dosa hapus. Kamu berbuat sesuatu ya, ibadah di bulan tertentu, dosa hapus. Nggak bisa. Hanya Yesus yang bisa mengampuni dosa. Setelah dia sembuh, dia memuliakan Tuhan. Orang banyak itu takjub, dan semua orang juga ikut memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa. Ngomong cai Thiên Song Kỳ Phu ngài tên cam chia nhị kho gì thằng nhà cái chín lý Thiên Phu ngài tên cầu thọ ngài tên sen phát si tông ngài tên neng kêu tết nhà cái liền miền ngài tên chui tết sa miền ngài tên kho gì dùng cho nhà cái sin yang. Bapa, kami mengucap syukur bisa mendengarkan firman-Mu. Kami sadar kami orang berdosa, mohon agar
darah Yesus menghapus dosa kami dan berikan kami kesempatan untuk memuliakan Engkau dalam kehidupan kami. Demikianlah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Oke. Siap haloi he tokoh ho, yu mai kam en ka mai thoi to